Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Kopi Dituang Channel. Kawan-kawan, seperti biasa, sebelum lanjut ke videonya, klik tombol like serta subscribe sebagai support dari channel ini. Oh ya kawan, agenda kita kali ini ada yang zong ya telurnya. Jadi hari ini saya akan cek glodok ya. Telurnya ada 4. Nah, sebelah sini. Induknya di bawah. Nah itu sudah mengeram 2 minggu, telurnya 4. Dan kemarin itu zong, kayaknya sekarang masih zong lagi. Makanya hari ini mau saya cek apakah telurnya zong. Di sini nanti kita pakai metode candling ya, seperti biasa. Kita center pakai HP. Untuk nanti kita lihat apakah telurnya itu zong apa tidak. Nah, saya siapkan dulu. Pertama kita siapkan ini ya, pakai alas nanti untuk cek. Lalu HP. Nah, seperti ini. Ntar saya siapkan dulu. Ini ya. Oke. Nah, sekarang kita akan lihat apakah telurnya zong apa tidak. Kira-kira kalau zong itu penyebabnya apa, nanti kita bahas ya. Oke, sekarang kita ambil dulu telurnya. Di sini, glodok. Nah, kita akan ambil. Menyambar, jantannya menyambar. Nah, ini teman-teman. Nah, ini ya, telurnya ada 4. Kita taruh dulu di bawah, seperti ini. Saya tutup dulu glodoknya. Ini sudah diirami selama kurang lebih 2 minggu lebih dan sebenarnya tidak menetas. Kita akan cek. Nah, ini kita nyalakan senter ya. Seperti ini. Nah, lalu kita teropong satu persatu. Ini telur yang pertama, kita teropong. Tuh, hasilnya bening teman-teman ya, kuning bening. Berarti ini infertil, tidak terjadi pembuahan di dalamnya ya, tidak ada proses embrio yang berkembang di dalamnya ya. Ini zong. Sekarang kita ganti ke telur yang kedua. Nah, telur yang kedua ini fertil, ini isi sebenarnya teman-teman. Cuma ini lihat gelap kan, tidak tembus cahayanya. Ini berarti di dalam ada anakannya. Hanya saja ini kemungkinan anakannya ini mati di dalam. Jadi tidak hidup, anaknya mati di dalam karena banyak faktor ya, biasanya bisa dari cuaca, bisa dari kan hari ini cuacanya cukup ekstrim ya. Jadi kalau panas sangat panas, kalau dingin sangat dingin, dan itu berpengaruh juga terhadap kehidupan embrio yang ada di dalam sini. Kemudian selain itu yang membuat telur itu isi tapi tidak menetas seperti ini, bisa juga dari faktor cangkang telurnya ini bisa terlalu tipis atau bisa terlalu tebal ya. Jadi tidak sempurna perkembangan daripada embrio yang ada di dalam. Selain itu juga dari faktor indukan yang tidak pandai mengeram. Jadi dia gampang sekali turun atau dia tidak pandai mengerami ya. Bentar-bentar turun, bentar-bentar
makan gitu ya, sering turun, tidak proses pengeramannya, sehingga ini isi ya, ini gelap, ini ada anakannya, cuma ini mati teman-teman, karena ini sudah 2 minggu lebih dan ini tidak menetas. Yang ini gelap, yang ini isi tapi tidak menetas. Kita bandingkan dengan telur yang nomor 1 tadi. Saya ambil, saya ganti dengan telur yang nomor 1. Tuh, telur yang pertama ini infertil atau tidak isi ya, tidak ada proses perkembangan embrio di dalam ya, berarti ini tidak isi atau tidak ada pengembangan ya, bening, tidak ada proses pembuahan. Kalau yang ini isi, nah kan gelap kan, tidak, cahayanya tidak tembus ke atas, cahayanya tidak tembus, ini sangat gelap tuh kan, tidak tembus, ini berarti isi, cuma embrionya mati di dalam ya. Kalau yang ini zong zong semua ini ya. Oke, kita taruh, kita lihat telur ketiga. Telur ketiga sama, ini tidak ada embrio yang berkembang ya, di sini infertil ya, tidak ada pembuahan. Dan jika diperhatikan telurnya sangat tipis sekali, cangkangnya sangat tipis. Ini telur keempat sama, ini juga zong. Nah, ini zong. Cahayanya tembus sampai ke atas, terlihat bening, kuning ya, tidak ada serabut sama sekali. Padahal ini sudah 2 minggu lebih ya, sudah 2 minggu lebih, sekitar 3 hari atau 4 hari ya. Kalau yang ini tadi yang isi tapi jatuh. Ini isi tapi zong juga, ini mati di dalam ini embrionya. Ini kalau kita pecah sudah berbentuk anakannya, ini sudah berbentuk ini kalau kita mau pecah. Nah, kira-kira apa yang menjadi penyebab dari telur zong? Yaitu tadi ya, banyak sekali, dan penanganannya bagaimana ya. Jadi kalau telur zong itu banyak sekali masalahnya, atau pertama bisa dari indukan ya teman-teman ya, dari indukan, bisa juga dari kenyamanan glodok, atau bisa juga dari telurnya itu sendiri ya. Misalkan kalau dari indukan, mungkin indukannya ada yang kurang bagus, misal dari jantannya atau dari betinanya ada yang kurang bagus, mungkin usianya belum mapan, atau mungkin salah satu indukan mabung sehingga kondisinya tidak prima. Terus selanjutnya bisa dari luar itu bisa dari cuaca ya, ekstrim, sehingga telur tidak mendapatkan suhu yang optimal, suhu yang seharusnya, sehingga telur juga tidak menetas. Atau gangguan dari kita yang terlalu sering menengok, atau gangguan dari hewan lain ya, seperti kucing atau tikus, sehingga indukan lebih sering keluar karena takut dan terganggu, sehingga telur jadi sering ketendang-tendang ya, telur sering tidak tererami secara baik dalam 1 hari itu, sehingga tidak menetas juga. Terus selanjutnya bisa juga dari kondisi telur itu sendiri, misalkan dari telurnya itu ada yang terlalu tebal cangkangnya itu, sehingga anakan tidak bisa menetas di waktu dia harusnya menetas. Kemudian juga bisa terlalu tipis. Kalau terlalu tipis juga sama, cangkang telur yang terlalu tipis itu membuat anakan atau embrio di dalam juga tidak bisa berkembang secara baik. Nah, untuk mengatasinya bagaimana? Tentu pertama, selain kita memastikan indukan ya, terus kenyamanan glodok ya. Misalkan kacer kita sedang mengeram, itu sebaiknya jangan terlalu terganggu ya, jangan terlalu diganggu, biarkan proses mengeram. Jadi kita datang ke kandang itu minimal 1 kali, maksimal 2 kali, misalkan pagi sama sore untuk memberi makan. Dan telurnya itu jangan terlalu kita sering tengok ya. Usahakan kandang aman, tertutup, tidak ada kucing yang masuk, tidak ada tikus yang mengganggu ya, seperti itu. Selanjutnya adalah pemberian pakan yang bernutrisi dan bergizi, misalkan dari jangkrik atau ulat, itu kita
kasih dulu apa ya, sayuran lah ya, baru kita kasihkan ke indukan. Jika semua itu sudah dilakukan tapi tetap zong, mungkin berarti kita mengganti indukan. Kita cari mana indukan yang bermasalah, yang itu nanti kita akan ganti. Nah seperti itu. Jadi yang ini tadi, ini telurnya zong, ada 4 ya, 3 invertil, 1 fertil, 1 isi, yang 3 tidak isi, 4 zong. Nah seperti itu kira-kira teman-teman ya. Kalau ini kandang yang lain, ini masih yang kemarin sudah dipanen ya. Kemarin ada yang bertelur 2, panen 2, sekarang bertelur 2 lagi. Terus ada yang masih membuat sarang juga. Nah mungkin setelah kita ambil nanti biar dia cepat bertelur kembali ya. Begitu. Nah biar nggak penasaran, sebenarnya saya itu seperti apa ya, seperti ini. Nah biar nggak penasaran ya. Oke. Nah, semoga bermanfaat. Jangan lupa klik tombol like serta subscribe sebagai support dari channel ini. Semoga bermanfaat.